Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana dengan NIM 45221088 dari kelas 2D D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Di sini, saya akan menjelaskan tentang materi Bank Syariah. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan kata motivasi. Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu. Belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidupmu. B.J. Habibie. Adapun pokok bahasan yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pengertian bank syariah. Yang kedua, sejarah bank syariah. Yang ketiga, perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang keempat, perbedaan bunga dan bagi hasil. 5. Tujuan bank syariah. Yang keenam, produk bank syariah. Yang ketujuh, jasa-jasa perbankan. Dan yang kedelapan, syarat transaksi bank syariah. Yang pertama, pengertian bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kedua, sejarah bank syariah. Sejarah bank syariah di Indonesia bermula pada tahun 1980 yang didirikan di Bandung bernama Bait At-Tanwil Salman sebagai proses uji coba. Selanjutnya, antara 18 sampai 20 Agustus 1990, tim perbankan MUI berhasil membangun Bank Syariah Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia. Hingga pada tahun 2021, Indonesia memiliki bank syariah terbesar bernama Bank Syariah Indonesia yang merupakan penggabungan antara Bank BNI, BRI, dan Mandiri Syariah. Yang ketiga, perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Keterangan, sistem yang digunakan dalam produk bank konvensional berbasis bunga, sedangkan bank syariah non-bunga. Susunan pengurus bank konvensional hanya Dewan Komisaris, sedangkan bank syariah, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas. Jenis pengikatan atau akad bank konvensional satu jenis pengikatan dan bank syariah beragam jenis akad. Hasil investasi setiap bulannya, bank konvensional tetap bank syariah berfluktuasi. Penyaluran dana bank konvensional, semua bisnis yang menguntungkan. Bank syariah hanya bisnis menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syariah. Fungsi sosial bank konvensional, tidak ada bank syariah dapat berperan sebagai lembaga amil zakat. Yang keempat, perbedaan sistem bagi hasil dengan sistem bunga. Perihal penentuannya besarnya hasil sistem bagi hasil sesudah berusaha, sesudah ada untungnya sistem bunga sebelumnya. Yang ditentukan sebelumnya, sistem bagi hasil menyepakati proporsi pembagian untuk masing-masing pihak sistem bunga. Bunga besarnya nilai rupiah. Jika terjadi kerugian sistem, maka bagi hasil ditanggung kedua pihak, sistem bunga nasabah dan lembaga saja. Dasar perhitungan sistem bagi hasil dari untung yang bakal diperoleh belum tentu besarnya, sedangkan sistem bunga dari dana yang dipinjamkan fixed atau tetap. Tidak perhatian usaha. Sistem bunga keberhasilan usaha menjadi perhatian bersama, contohnya lembaga dan nasabah. Sedangkan sistem bunga besarnya bunga yang harus dibayar nasabah atau pasti diterima bank. Besarnya prestasi sistem bagi hasil proporsi persen dikali jumlah untung yang belum diketahui. Sedangkan sistem bunga pasti persen dikali jumlah pinjaman yang telah diketahui pasti. Yang kelima, tujuan bank syariah. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam. Yang kedua, menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup umat. Yang keempat, menanggulangi masalah kemiskinan.
Yang kelima, menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Selanjutnya, menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah. Yang keenam, produk bank syariah. Yang pertama, al-wadiyah atau simpanan. Al-wadiyah atau simpanan merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Simpanan dapat berbentuk girowadiyah, yaitu titipan yang dengan seizin penitip atau dipergunakan oleh bank, dan merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan dengan alat giral. Dalam girowadiyah, biasanya bank memberikan bonus kepada nasabahnya. Kemudian, deposit mudharabah adalah investasi yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut jangka waktu tertentu. Imbalan dibagi dalam bentuk berbagi pendapatan atau renequity sharing dengan nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak. Yang kedua, mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain sebagai pengelola. Yang ketiga, murabaha. Murabaha merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, penjual harus lebih dulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya. Yang keempat, salam. Salam artinya pemberian barang yang diserahkan, kemudian sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dulu jenis, kualitas, dan jumlah barang yang hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang. Yang kelima, istisna. Dalam kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen atau pembuat barang. Yang keenam, ijarah atau leasing. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Wakalah atau amanat. Wakalah atau wakilah artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat. Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang. Yang kedelapan, kafalah atau garansi. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Yang ketujuh, syarat transaksi bank syariah. Yang pertama, tidak mengandung unsur kezaliman. Yang kedua, tidak mengandung unsur riba. Yang ketiga, tidak membahayakan pihak sendiri maupun pihak lain. Yang keempat, tidak ada penipuan. Yang kelima, tidak mengandung materi yang diharamkan. Yang keenam, tidak mengandung unsur judi. Yang kedelapan, jasa-jasa perbankan. Yang pertama itu wakalah atau perwakilan. Produknya transfer inkaso debit card LC. Yang kedua, kafalah atau penjaminan. Produknya bank garanti LC Syarge Card. Yang ketiga, hawala atau pengalian piutang. Produknya bill discounting, anjak piutang, post dated check. Yang keempat, sarf atau pertukaran mata uang. Produknya jual beli valuta asing. Jadi kesimpulan materi yang sempat saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.